Saat ini aku duduk di balkon sebuah hotel kecil di pinggir pantai Kuta, Bali. Angin laut pelan-pelan meniup rambutku, sementara di sebelahku ada seorang pria bule dengan mata biru yang menatapku lembut. Tangannya hangat memegang tanganku, pelan seolah takut menyakitiku. Dan di jari manisku, cincin kawin masih melingkar. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan menarik, kali ini saya punya permintaan kecil. Ingat, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana Anda menonton video ini, saya doakan kalian sehat selalu, banyak rezeki, dan hutangnya lunas. Amin. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, yang sudah klik subscribe, saya doakan hutangnya lunas, amin. Aku nggak nyangka hidupku bakal sampai di titik ini, kataku pelan, sambil menatap ke arah kamera yang ada di depan kami. Dulu aku cuma ibu rumah tangga biasa. Sekarang, aku duduk di sini, di samping seorang pria asing yang jatuh cinta sama aku. Kau mungkin bertanya-tanya, kok bisa? Kok bisa suami selingkuh? Lalu aku balas selingkuh sama bule. Baik, aku ceritakan semuanya dari awal. Pelan-pelan sampai habis, dari sudut pandangku, seorang perempuan yang cuma ingin dicintai dengan benar. Namaku Rani, umurku 34 tahun. Aku tinggal di Bekasi, di sebuah perumahan sederhana yang setiap pagi selalu ramai suara motor dan tukang sayur lewat. Pagi-pagiku selalu sama. Jam 5 subuh aku sudah bangun. Aku ke dapur, masak air, bikin kopi untuk suamiku, Arman. Arman itu kerja di sebuah perusahaan jasa konstruksi di Jakarta. Kerjanya sering keluar kota. Pulang malam sudah biasa. Setiap pagi, aku hafal urutannya. Aku goreng telur, kadang tempe, kadang sosis. Aku siapkan nasi hangat. Sambil masak, aku suka buka jendela dapur. Dari sana aku bisa lihat langit pagi yang masih abu-abu, suara ayam dari rumah tetangga, dan bau wangi tanah yang masih basah sisa hujan semalam. "Man, kopinya udah jadi," panggilku. Dia keluar dari kamar, rambut masih sedikit berantakan, kemeja kerja sudah dipakai. Dia cuma mengangguk duduk di meja makan dan mulai main HP. Aku memperhatikan wajahnya dari samping. Dulu wajah itu bikin aku deg-degan waktu pertama kali ketemu. Senyum dia, cara dia bercanda, semuanya dulu terasa hangat. Tapi entah sejak kapan, senyum itu jadi jarang, jauh. "Sayang, nanti pulang jam berapa?" tanyaku pelan. "Nggak tahu, paling malam ada meeting." Jawabnya singkat, masih lihat layar HP. Jawabannya hampir selalu sama. Aku menghela napas pelan. "Sakit?" "Iya, tapi aku pura-pura biasa." Setelah dia berangkat kerja, aku urus rumah. Nyapu, ngepel, nyuci, jemur pakaian. Siang hari aku kadang jualan kue online. Aku bikin brownies, donat, dan risol, lalu foto dengan HP seadanya, upload ke status WA. Ada saja tetangga atau teman lama yang pesan. Hidupku sederhana. Dari luar, mungkin terlihat biasa saja. Tapi di dalam hatiku, aku sering bertanya, "Rani, kamu bahagia nggak? Atau cuma jalanin hidup karena sudah terlanjur?" Malam hari biasanya aku duduk di ruang tamu, nonton sinetron atau drama Korea seadanya, sambil nunggu Arman pulang. Kadang jam 9, kadang jam 11. Kadang, dia nggak pulang sama sekali. Lembur, katanya. Atau ada proyek di luar kota. Aku percaya. Karena aku pikir, suami itu harus dipercaya, kan? Kalau nggak percaya, rumah tangga bisa hancur. Begitu kata orang. Tapi ternyata, kepercayaan juga bisa jadi senjata yang paling menyakitkan. Suatu malam, aku ingat betul, hujan deras. Jam di dinding sudah menunjukkan jam 11.45 malam. TV sudah kumatikan, rumah sepi. Yang kedengaran cuma suara hujan yang menghantam genteng dan suara detik jam. Aku kirim pesan ke Arman. "Mas, pulang jam berapa? Hujan deras banget. Hati-hati ya." "Arman, masih meeting. Jangan tungguin, tidur aja dulu." Aku lihat chat itu lama.
Meeting jam segini, hujan deras malam-malam begini. Pertanyaan itu muncul di kepalaku, tapi aku buru-buru buang jauh-jauh. Aku takut dibilang curigaan. Aku takut dibilang istri nggak percaya suami. Tapi malam itu, ada sesuatu yang beda. Entah kenapa, perasaanku gelisah. Jantungku nggak tenang, seperti ada yang mau pecah. Aku coba tidur, tapi mataku susah terpejam. Akhirnya, sekitar jam 1 pagi, aku dengar suara motor berhenti di depan rumah. Gerbang dibuka pelan, pintu dibuka hati-hati, seolah-olah dia nggak mau bikin aku bangun. Aku pura-pura tidur di sofa. Aku dengar langkah kakinya. Aku dengar suara plastik kresek. Mungkin dia bawa sesuatu. Perlahan aku buka sedikit mataku. Arman berdiri di depan cermin kecil di dekat pintu. Baju kemejanya agak berantakan, rambutnya acak-acakan, dan ada bekas lipstik sama di kerahnya. Lipstik? Warna merah muda. Bukan punyaku. Aku nggak punya lipstik warna itu. Jantungku serasa jatuh. Perutku mual. Kepalaku langsung penuh pertanyaan. Mas, kamu dari mana? Dengan siapa? Kenapa ada lipstik di bajumu? Tapi yang keluar dari mulutku cuma, Mas, baru pulang? Dia kaget. Loh, kamu belum tidur? Aku menggeleng pelan. Kok bajumu kotor gitu? Dia cepat-cepat melepas kemeja itu. Oh ini, tadi abis makan di luar kena saus minyak-minyak gitu. Nih, lengket kan? Dia tertawa kecil. Tawanya terdengar dipaksa. Aku memandangi kerah bajunya. Itu bukan saus, aku tahu. Lipstik itu punya bentuk khas. Tapi bibirku terkunci. Malam itu, aku tidur di sampingnya tapi rasanya seperti tidur di sebelah orang asing. Aku menatap punggungnya. Dia terlelap, sementara mataku basah, menahan air mata yang tak berani jatuh. Pernah nggak kalian merasa rumah yang kalian tinggali bertahun-tahun tiba-tiba terasa asing? Seperti kalian cuma numpang di situ? Itulah yang kurasakan. Beberapa minggu setelah malam itu tingkah Arman makin aneh. Hafi selalu dibawa kemana-mana. Dulu Hafi suka dia tinggal di meja makan, di meja TV. Sekarang, ke kamar mandi pun dibawa. Charger selalu nyolok di samping bantal. Kalau ada pesan masuk, dia cepat-cepat ambil HP. Kadang dia senyum-senyum sendiri. Aku melihat semuanya. Aku bukan buta. Aku cuma pura-pura bodoh. Sampai suatu hari Tuhan sepertinya memang mau membuka semuanya. Pagi itu Arman terburu-buru. Dia bilang harus berangkat lebih awal karena ada meeting pagi. Dia sarapan cepat-cepat, pakai baju dan langsung pergi. Sekitar 1 jam setelah dia pergi, HP di atas lemari tiba-tiba bergetar. Aku melirik. Itu HP Arman. Dia lupa bawa HP. Tanganku dingin. Jantungku berdegup kencang. Aku berdiri pelan-pelan mendekati HP itu. Di layar muncul notifikasi WhatsApp. Sayang, udah sampai. Semalam aku kangen banget. Nama kontaknya, Dewi Proyek. Aku duduk di lantai. Lututku terasa lemas. Ruang tamu yang biasanya jadi tempat aku nonton sinetron tiba-tiba kayak berputar. Semua rasa yang selama ini kutahan meledak begitu saja. Tanganku gemetar saat aku buka chatnya. Pesan-pesan manis. Panggilan sayang kirim foto-foto mereka berdua. Ada foto di restoran. Arman duduk di depan, Dewi duduk di sampingnya, kepala miring manja. Ada foto di mobil, tangan Dewi memegang lengan Arman. Ada voice note. Suara perempuan itu manja, tertawa-tawa. Dan yang paling menusuk hati, Dewi, aku nggak mau kamu malam ini pulang ke rumah. Nginep sama aku ya. Aku nggak mau tidur sendirian. Arman, iya sayang, tenang aja. Di rumah istriku biasa. Dia nggak pernah curiga. Istriku biasa. Kalimat itu seperti pisau yang diseret pelan-pelan di dadaku. Selama ini aku cuma istri biasa yang bisa dia bohongi seenaknya. Aku nggak sadar kapan air mataku mulai jatuh. Aku menangis. Bukan nangis kecil, tapi nangis yang keluar dari paling dalam. Suara sesak napas tersendat. Aku duduk di lantai ruang tamu memeluk HP itu dan bertanya dalam hati.
Rani, kamu ini apa? Istri? Pembantu? Atau cuma tempat pulang yang dia pakai kalau capek? Hari itu, aku nggak masak. Aku nggak buka pesanan kue. Aku cuma duduk di sofa, mata bengkak, hati hancur. Sore harinya Arman pulang lebih cepat. Sayang, aku lupa bawa HP. Dia berhenti di tengah kalimatnya. Dia lihat HP-nya ada di meja. Dia lihat aku duduk diam dengan wajah bengkak. Mas, suaraku pelan tapi tajam. Aku sudah baca semuanya. Wajahnya langsung pucat. Tangan yang tadi mau mengambil HP berhenti di udara. Aku bisa jelasin, katanya gugup. Jangan salah paham dulu, ini cuma urusan kerja, cuma bercanda. Brak! Aku banting HP-nya ke meja. Kerja apaan yang panggil sayang? Kerja apaan yang nginep bareng? Kerja apaan yang bilang istri di rumah cuman biasa? Suaraku pecah. Tangisku meledak lagi. Arman terdiam. Dia mencoba mendekat, tapi aku mundur. Mas, aku ini istri kamu, yang tiap hari bangun subuh masakin kamu, yang nungguin kamu pulang sampai malam, yang percaya kamu meski banyak tanda tanya. Aku mengusap air mataku kasar. Kalau Mas nggak cinta lagi sama aku, bilang, jangan selingkuh kayak gini. Dia menunduk. Maaf, katanya pelan. Dewi itu cuma aku lagi khilaf. Khilaf. Kata yang sering dipakai orang untuk menutupi keputusan yang sebenarnya mereka pilih sendiri. Sejak hari itu, rumah kami berubah jadi dingin. Kami masih tinggal satu atap, tapi seperti orang asing. Dia minta maaf berkali-kali. Dia janji mau putus dengan Dewi. Tapi di belakangku, aku tahu mereka masih komunikasi diam-diam. Dan di tengah semua hancurnya hati itu, hidupku tiba-tiba berubah arah. Karena satu hal kecil, sebuah notifikasi email. Suatu malam, aku duduk di kamar, buka laptop lama yang jarang kupakai. Aku iseng buka email, bersih-bersih inbox yang penuh spam. Tiba-tiba aku lihat ada email dari temanku, Mira, yang sudah lama tinggal di Bali. Mira, Ran, gue lagi cari orang buat bantu di kafe kecil gue di Kuta sementara aja, buat handle order online sama bantu-bantu di kasir kalau lagi ramai. Lu mau nggak? Sekalian refreshing ke Bali. Lu udah lama banget di Bekasi terus, nanti tempat tinggal gue siapin. Aku baca email itu berulang kali. Refresh. Keluar dari rumah ini sebentar. Jauh dari Arman, jauh dari masalah. Aku pikir lama. Malam itu Arman pulang larut lagi, dengan alasan lembur. Aku lihat wajahnya dan hati kecilku bilang, pergi Ran, pergi sebentar, selamatkan dirimu sendiri. Besok paginya aku bilang pelan-pelan, Mas, aku mau ke Bali beberapa minggu. Temenku butuh bantuan di kafenya aku. Butuh udara baru. Arman menghela napas panjang. Dia tidak melarang. Mungkin dalam hatinya dia merasa bersalah. Mungkin juga dia lega karena lebih bebas dengan Dewi. Aku nggak tahu. Seminggu kemudian aku tiba di Bali. Begitu keluar dari bandara, aku disambut udara lembab yang hangat, suara orang berbeda-beda bahasa, turis lalu lalang dengan koper dan pakaian santai, bau lotion, parfum dan sedikit aroma asap rokok, bercampur suara ombak di kejauhan. Kafe Mira ada di dekat pantai Kuta. Kafe kecil tapi cozy. Dindingnya penuh lukisan dan foto-foto pantai. Meja kayu sederhana, lampu kuning remang tapi hangat. Hari pertama aku kerja di kasir. Tugasnya gampang. Catat pesanan, senyum ke pelanggan, dan kadang bantu antar minuman. Sampai suatu sore pintu kafe terbuka. Masuklah seorang pria bule, tinggi, rambut coklat sedikit berantakan, pakai kaos putih dan celana pendek. Dia bawa laptop dan sebuah buku catatan. Dia duduk di dekat jendela yang langsung menghadap ke pantai. Cahaya sore masuk dari kaca, membuat wajahnya terlihat hangat. Matanya biru muda menangkap cahaya itu. Ada sesuatu yang tenang dari cara dia duduk. Aku menghampiri dengan buku catatan. Good afternoon, sir, mau pesan apa? Tanyaku, agak canggung dengan bahasa Inggris pas-pasan. Dia tersenyum. Senyum itu lembut. Beda dengan senyum Arman yang belakangan ini terasa hambar. Hai, katanya.
Can I have an iced latte? And maybe banana pancake? Bahasanya pelan, jelas, tidak terburu-buru. Seolah dia sengaja berbicara lambat supaya aku paham. Iced latte banana pancake. Oke. Aku mengangguk mencatat. By the way, dia menatap name tag di bajuku. Rani? Nice name. Dia mengulurkan tangan. My name is Alex. Tanganku kaku sesaat, lalu pelan-pelan ku sambut. Nice to meet you, Alex. Setelah itu, setiap sore Alex selalu datang. Kadang dia duduk sendiri mengetik di laptop. Katanya dia penulis lepas dari Australia, lagi cari suasana tenang untuk menulis. Kadang dia baca buku, kadang cuma menatap pantai. Pelan-pelan kami mulai ngobrol. Rani, kamu sudah lama kerja di sini? Baru kok. Aku aslinya dari Bekasi. Bekasi? Dia tertawa kecil. I heard about Jakarta traffic, very crazy, ya? Aku ikut tertawa. Kami ngobrol campur-campur. Bahasa Inggrisku pas-pasan, kadang aku campur dengan bahasa Indonesia. Alex tidak pernah mengejek. Malah dia sabar, mengulang kata kalau aku belum paham. Sesekali dia belajar bahasa Indonesia dariku. What is beautiful sunset in bahasa? Senja yang indah. Senja yang indah. Dia mengulang pelan, serius, seperti anak kecil belajar kata baru. Ada sesuatu yang hangat dari cara dia menatapku saat aku bicara. Dia tidak sibuk dengan HP. Tidak seperti Arman. Suatu malam kafe mulai sepi. Mira sedang ke belakang dan hanya kami berdua di ruang depan. Di luar langit mulai gelap. Lampu jalan menyala, suara ombak sayup-sayup terdengar, bercampur tawa orang-orang di luar. Alex menutup laptopnya. Rani, katanya pelan. You look sad today. Are you okay? Pertanyaan itu sederhana. Tapi rasanya seperti ada yang menekan tombol di dalam dada. Aku menunduk. Bibirku bergetar. Aku cuma capek, jawabku. From work? From life. Dia menatapku lama. You want to talk? Tanyanya. If you want, I can listen. Malam itu, di meja kayu kecil di sudut kafe, aku bercerita. Untuk pertama kalinya, aku menceritakan tentang Arman, tentang lipstick di kerah, tentang Chat Dewi, tentang kata istriku biasa. Alex mendengar tanpa memotong. Kadang dia mengangguk, matanya serius. Kadang dia menghela napas pelan. That's very unfair, katanya akhirnya. You are not biasa. No woman is biasa if she loves with all her heart. Aku terdiam. Kata-katanya menampar tapi hangat. Rani, lanjutnya. You deserve someone who respects you, who sees you, not just as wife in the house, but as a person as Rani. Air mataku mengalir lagi. Tapi malam itu, tangisnya beda. Ada rasa lega. Beberapa hari berikutnya, kami makin dekat. Dia ajak aku jalan kaki di pinggir pantai setelah aku selesai kerja. Kami ngobrol sambil kaki kami menyentuh air laut yang hangat. Angin malam Bali mengusap wajah, bau laut, bau jagung bakar dari kejauhan. Rani, look, kata Alex, menunjuk ke langit yang warna jingga kemerahan. Senja yang indah. Dia mengucapkan dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Aku tertawa. Iya, senja yang indah. Di momen-momen seperti itu, aku sering bertanya dalam hati, apakah aku lagi jatuh cinta? Apakah aku jahat kalau aku nyaman sama pria lain, sementara aku masih istri orang? Dan puncaknya terjadi di malam itu. Malam yang mengubah semuanya. Malam di balkon, balas selingkuh. Mira dapat tamu keluarga besar di kafe, jadi aku pulang agak larut. Alex menawarkanku untuk duduk sebentar di balkon hotel tempat dia menginap. Katanya dia mau tunjukkan pemandangan malam dari lantai atas. Awalnya aku ragu. Tapi aku juga lelah. Lelah menjadi istri yang disakiti, tapi selalu bertahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin merasakan dipilih. Kami duduk di balkon kecil, 2 kursi kayu, dan 1 meja. Di depan kami, laut gelap.
Tapi terangnya lampu-lampu dari kafe-kafe di sepanjang pantai membuat suasana hangat. Angin malam pelan menyentuh kulitku. Rani, Alex memecah keheningan. I know you are married. I know your situation is complicated. Aku menelan ludah. Jantungku berdebar. I don't want to be a bad guy, lanjutnya. But I can't lie. I like you. I like the way you smile, the way you care about people, the way you try to be strong, even when you are broken. Aku memandangnya. Cincin di jariku terasa berat. Alex, aku istri orang, jawabku pelan. I know. Dan suamiku, meski dia selingkuh, aku masih terikat sama dia. I understand. Dia terdiam sebentar, lalu menatapku lagi. But who takes care of your heart, Rani? Who cares if you are happy? Do you? Pertanyaan itu menghantam tepat di titik paling rapuh. Selama ini aku selalu memikirkan Arman. Aku selalu mikirin rumah tangga. Tapi kapan terakhir kali aku mikirin diriku sendiri? Tiba-tiba HP-ku bergetar. Pesan dari Arman. Arman, kamu di mana? Besok aku mau ke Bali nyusul kamu, kita harus bicara. Aku nggak mau rumah tangga kita hancur. Aku menatap layar HP lama. Aku bayangkan wajahnya. Wajah pria yang pernah sangat kucintai. Pria yang sekarang kucurigai setiap kali bilang lembur. Everything okay? Tanya Alex. Aku menunjukkan layar HP-ku. He wants to come here, kataku. Suamiku mau nyusul. Alex terdiam. Dia menatap mataku pelan-pelan. Then you have to choose, Rani, katanya. Stay in the same pain, or choose something new, even if it's scary. Aku menggenggam shpiku kuat-kuat. Air mata menggenang di mataku. Alex, kalau aku memilih kamu, berarti aku selingkuh. Suara itu pelan, hampir berbisik. Alex memandangku dalam-dalam. Lalu tanpa menyentuhku, dia berkata pelan, I don't want you to cheat, Rani. I want you to be honest with yourself. You don't belong to me. You belong to yourself first. Kata-katanya menampar sekaligus memeluk. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mengingatkanku bahwa aku juga berharga sebagai diriku sendiri, bukan cuma sebagai istri. Tapi aku manusia. Aku punya luka. Aku punya dendam kecil di sudut hati. Bagian dari diriku berbisik. Suamimu selingkuh duluan. Apa salahnya kalau kamu juga ngerasain dicintai orang lain? Tanpa sadar air mataku jatuh. Alex pelan-pelan mengulurkan tangan, menggenggam tanganku. Hangat. Tenang. Rani, katanya lirih. You are beautiful. You are kind. You deserve true love. Di detik itu, aku menutup mata. Aku tahu, apapun yang kulakukan setelah ini, hidupku tak akan sama lagi. Dan disinilah aku sekarang. Duduk di balkon, di samping Alex, tanganku dalam genggamannya. HP-ku masih di meja. Pesan Arman belum kubalas. Apa kamu menyesal? Tiba-tiba Alex bertanya, lirih. Aku menatap cincin di jariku. Aku menatap pantai yang gelap. Tapi di kejauhan ada lampu-lampu kecil yang berkelip, seperti harapan. Menyesal? Aku mengulang pertanyaannya dalam hati. Aku menoleh menatap kamera, seolah aku berbicara langsung pada kalian yang menonton ceritaku. Teman-teman, kataku pelan. Kalau kalian jadi aku, seorang istri yang suaminya selingkuh duluan, yang hatinya berkeping-keping, dan tiba-tiba ada orang lain yang datang